Julian. Kali ini lo kalah lagi. Lo emang gak pernah bisa nangkep gue, Chef Sialan. Terus mencintamu. Kira-kira saya udah bisa ketemu Lala belum ya? Khawatirnya dia masih butuh waktu untuk menenangkan diri. Apa aku coba hubungi Rindy dulu ya? Kata Excel semalam Rindy nginep di sini. Ya, saya chat Rindy aja deh. Rindy, saya ada di depan rumah Lala. Apa memungkinkan saya masuk dan lihat keadaannya Lala sekarang? Ibu mau ke kamar. Bu, Jangan di kamar terus, Bu. Makan dulu aja di sini ya. Bu. Rindy, saya ada di depan rumah Lala. Apa memungkinkan saya masuk dan lihat keadaannya Lala sekarang? Lah, Chef Julian ada di depan. Katanya mau ketemu kamu, pengen tahu keadaan kamu sekarang gimana. Kita turun yuk, Lak. Kamu harus istirahat. Ayo turun. Sebenarnya aku masih takut dan belum siap untuk ketemu sama Chef Julian. Takut Chef Julian jadi salah paham lagi. Tapi aku harus menyelesaikan kesalahpahaman ini. Mbak, kalau kamu belum siap nggak apa-apa. Aku bilang ke Chef Julian ketemunya besok-besok aja ya. Ini aku mau ketemu Chef Julian. Daripada aku sama Chef Julian diambang kesalahpahaman terus, aku mau ngelawan rasa takut ini. Aku coba untuk ketemu sama Chef Julian. Ya udah, aku sama Arden temenin kamu ketemu Chef Julian ya. Lak, saya bawa kue buat kamu. Saya nggak tahu ini bisa bantu atau enggak, tapi semoga rasa manisnya bisa sedikit bikin kamu lebih nyaman. Makasih ya, Chef. Sebenarnya saya datang ke sini itu ingin mastiin keadaan kamu baik-baik aja atau enggak. Karena saya lebih tenang kalau bisa ngeliat kamu secara langsung. Karena saya masih sangat merasa bersalah, lah. Kelalaian saya yang membuat kamu begini. Hubungan Chef Julian sama Lala yang sebelumnya hangat, sekarang jadi berjarak kayak gini setelah kejadian yang menimpa Lala kemarin. Kasian mereka berdua. Kalau kamu masih canggung atau nggak nyaman untuk melihat saya ngerti kok, lah. Nggak apa-apa. Mungkin kamu masih butuh waktu biar pulih. Sampai kamu siap buat ngeliat mata saya lagi. Oh ya, Pak. Soal pelakunya gimana? Apa udah ada petunjuk soal keberadaannya? Sesegera mungkin pelakunya pasti akan saya tangkap dan saya pastiin pelaku itu harus bertanggung jawab atas tindakannya.
Tapi sekarang saya masih nunggu kabar dari detektif yang saya utus dulu untuk mengusut si pelaku ini. Terima kasih, Chef. Terima kasih banyak. Terima kasih. Semoga pelakunya cepat ketemu ya, Chef. Boleh minum loh, Chef, tehnya. Oh, bentar, biar aku ambilin lap. Nggak usah. Biar saya lap aja. Kak, kenapa? Maaf, saya nggak tahu lah. Chef, maaf ya tadi. Mungkin Chef bisa keluar dulu ya. Ini Lala biar aku sama Ardan yang nenangin. Kamu aman kok, kamu gak pernah. Iya, udah sapu tangannya udah gak ada. Bukan yang itu lah, satu lagi. Di sini. Nah itu benar. Lah, aku janji. Aku akan bantu kamu sampai kamu bisa tersenyum lagi. Kamu sama sekali gak layak diperlakukan kayak gini. Ya, halo, gimana Bu Ratna? Halo Pak, sesuai dengan janji saya kemarin, tim saya sudah menemukan rumah dari pemilik motor itu. Ya udah Bu, kalau gitu langsung kirim lokasinya ke saya ya. Baik Pak, dan sesuai dengan permintaan Bapak ingin bertemu dengan pelakunya dulu sebelum kami serahkan ke polisi ya. Oke. Makasih ya Bu, saya langsung ke sana. Sama-sama Pak. Pak Julian tumben. So, saya menuju lokasi pelaku yang hampir memerkosa Lala. Detektif tadi sudah menemukan rumahnya. Tolong kamu kesini, bawa polisi ya. Aduh. Kenapa Pak Julian nggak nunggu polisi aja sih? Memangnya mau diapain sama dia ya? Aku jadi khawatir. Berhubung bos gue, ikutin aja deh maunya. Gak akan bisa lari ataupun kabur. Siapapun kamu, saya pastiin kamu harus membayar perbuatan ini. Bro, itu motornya. Motornya sesuai dengan motor yang ada di kamera dashcam. Bener bro. Untuk arahan selanjutnya, kita tunggu dari Pak Julian aja. Pak Julian. Pak Julian.
Ini alamatnya, Pak. Motor dan plat nomornya sesuai. Pak Julian siap. Kami di sini hanyalah mengkonfrontasi dan mengkonfirmasi sesuai ingatan Bapak. Tapi kalau proses hukum, kita harus libatkan polisi. Iya. Saya udah minta tolong teman saya untuk panggilin polisi, Pak. Pak Julian, saya mohon ke Bapak, jangan melakukan kekerasan. Hadapi dengan kepala dingin, Pak. Tuh, Pak. Saya tahu apa yang perlu saya lakukan. Baik. Sini. Permisi, Pak. Permisi. Siapa kalian? Apakah benar motor yang di depan rumah Bapak ini motor Bapak? Kok motor itu ada di sini? Untung aja gue sempet balikin motor itu ke sana. Kalau enggak, bisa habis gue. Enggak. Gue nggak bisa biarin diri gue dicurigain soal kejadian kemarin. Gue yakin, gue udah pakai full penutup muka. Mereka pasti nggak bisa ngeliat dengan jelas muka gue. Paling yang mereka lihat cuma motor ini. Gue harus cari cara. Siapa orang yang bisa gue jadikan kambing hitam? Nih, STNK. Ini kunci. Lah udah tau motornya butut, STNK diplastikin begini lagi. Kemana lo Nyelonong aja, kacamata sini, udah deal. Oh iya, kan ada STNK motor ini. Nama di STNK masih pemilik lama yang kemarin gue temuin. Gue bisa jadiin dia kambing hitam gue. Dengan begini gue nggak akan bisa terlacak. Apalagi kemarin gue belinya nggak pakai kwitansi. Gue udah pasti aman. Julian. Kali ini lo kalah lagi. Lo emang nggak pernah bisa nangkap gue, Chef Shelan. Pak Rizal, ini adalah bukti-bukti kepemilikan Bapak atas motor itu. Dan alamatnya juga tepat ada di sini. Jadi Anda tidak bisa mengelak lagi. Itu memang milik saya, Pak. Tapi... Nih. Tapi apa? polisi sudah memperkirakan sini, Pak. Makanya tinggal dimastiin lagi. Apakah dia benar pelakunya? Sama si motor juga. Pak. Pak.
Kenapa kamu lakuin hal keji kayak gitu? Pak, saya nggak ngerti maksud Bapak, Pak. Pak, tahan, Pak. Tahan, Pak. Pak Julian, tahan, Pak. Pak, tenang dulu, Pak Julian, tenang dulu, Pak. Pak Julian, ingat kata-kata saya tadi, Pak. Jangan bertindak berlebihan, Pak. Bodoh banget Julian. Ternyata gampang banget dia kepancing emosi. Pak, maaf, saya izin pakein safety belt ya. Pak, maaf, Pak. Saya harus kasih kamu pelajaran. Julian, Pak. Kamu cuma sama permasalahan aja, Pak. Kok kayak gini, Pak? Kamu udah nyakitin Lala. Kamu udah coba perkosa dia dan bikin dia trauma seumur hidup. Pak, bukan saya, Pak. Saya nggak tahu apa-apa, Pak. Motor kamu itu udah terekam sama kamera dashboard mobil saya. Dan kamu sekarang udah gak bisa ngelak lagi. Pak Julian, Pak Julian, Pak. Pak. Pak Julian, Cukup, Pak. Tahan, Pak. pegang. Cukup, Pak. Perbuatan keji kamu itu buat Lala trauma seumur hidupnya. Pak Julian. Pak, Bapak harus menahan diri, Pak. Pak. Stop. Biar kami yang handle. Saudara Rizal Hadi, Anda kami tangkap atas tindakan percobaan pemerkosaan. Borgol. Bukan saya pelakunya, Pak. Diam. Mari, Pak. Saya antar ke mobil, Pak. Hai, mari, Pak. Borgol, Pak. Pak! Diam kamu. Pak, bukan saya, Pak. Saya Pak. Diam. Pertunjukan selesai. Gue harus pergi dari sini sebelum ketahuan. Pak, udah, Pak. Orang itu udah pelajarannya, Pak. Semuanya udah selesai. Pak, mendingan sekarang kita serahin semua sama polisi, Pak. Saya yakin kok, Pak. Orang itu akan dapat hukuman yang seberat-beratnya, Pak. Yaudah, sekarang mending kita ke kantor ya, Pak. Ayo, ikut. Pak, bukan saya pelakunya, Pak. Pak, lepasin. Diam. Bukan saya pelakunya. Saya nggak tahu apa-apa, Pak. Diam. Semoga dengan masalah ini yang udah selesai, kamu juga bisa kembali pulih, La. Ya Allah, aku gak ngerti dengan diri aku sendiri. Tadi tubuhku bereaksi dan gak bisa aku kendalikan. Ya Allah, aku gak mau tindakan aku ini akhirnya malah menyakiti orang lain. Maaf, saya nggak tahu, La.
tangan ini dari Chef Julian. Maafin saya, Chef. Saya tahu Chef jadi merasa bersalah melihat keadaan saya sekarang. Tapi jauh di dalam hati saya, sedikit pun saya nggak pernah menyalahkan Chef. Saya cuma berharap bisa cepat pulih dari kejadian ini. Bu, Ibu kok ngelamun, Bu? Masih kepikiran Lala. Ibu menyesal atas apa yang pernah Ibu lakuin ke Lala dulu, Nak. Arda mohon. Yang dulu-dulu jangan diingat lagi, Bu. Hidup itu harus terus maju ke depan. Jangan terus-terusan noleh ke belakang, Bu. Ibu ingat kan, kalau rumah ini itu bakal jadi permulaan baru buat keluarga kita. Dimana keluarga kita bisa kumpul lagi, Bu. Mas Andi. Apa aku gak berhak melanjutkan hidup, Mas? Apa aku gak boleh meninggalkan dosa masa lalu aku yang pernah aku perbuat, Mas? Kenapa, Mas? Ibu ngomong siapa, Bu? Aku akan selalu hadir di dalam benak kamu, Desi. Seberapa kuat pun kamu coba melupakan kesalahan-kesalahan di masa lalu, aku pasti akan datang untuk terus mengingatkan atas dosa-dosa kamu di masa lalu, Des. Enggak, Bu, udah. Bu, jangan nangis, Bu. Ibu. Bu, sadar, Bu. Bu, istighfar, Bu. Jangan-jangan Ibu halusinasi lagi. Ibu mau tidur. Ya, Bu. Udah ya, Bu ya. Ibu jangan cemas lagi ya, Bu. Kalau ada apa-apa, langsung minta tolong sama Ardan ya.
setrauma itu ya sama kejadian kemarin. Tapi bagus deh. Mungkin dengan begitu, untuk sementara waktu ini dia akan berhenti untuk ngejar-ngejar gue. Perempuan yang satu ini gangguin gue terus. Enaknya gue apain dia? Tapi kayaknya gue gak boleh terlalu kesel di depan dia. Siapa tau masih bisa gue manfaatin. Gak usah. Bi, kamu gak apa-apa kan, Bi? Bi, aku tuh khawatir banget. Aku pikir kamu tuh lagi dikejar-kejar polisi atau malah udah ditangkap. Ya enggak lah. Aku punya back cara sih ya, untuk bisa kabur dari polisi ataupun Julian. Ya udah, kalau gitu kamu kapan jemput aku di sini, Bi? Aku udah gak betah banget. Kamu kan udah janji, katanya kita mau mulai hidup baru. Atau kita tetap kabur aja, biar kita jauh dari Lala sama Julian, supaya kamu juga lebih aman. Kamu kan tahu kan sekarang, kamu tuh dijaga banget sama Julian, dijaga ketat. Nggak mungkin mereka bisa kecolongan kayak kemarin lagi. Udah deh, kamu di situ aja dulu ya. Kita lihat beberapa hari ke depan, kondisinya kalau memungkinkan, aku pasti bawa kamu pergi dari situ. Ya udah deh, kalau kamu nggak mau jemput aku, udah aku yang datengin kamu aja. Halo? Ya? Apa sih ini cewek? Gak jelas banget. Wah, mau tidur siang dulu gua. Capek. Gue harus segera kabur dari tempat ini. Kamu tunggu aku ya, Bi. Aku pasti bisa datengin kamu. Apa gue kabur lewat jendela aja ya? Oh, kenapa jendelanya diteralis sih? Ih! Gak bisa kabur kan gue dari jendela. Apa gue pura-pura sakit aja ya? Aduh, sakit. Mbak Mesya? Mbak? Mbak? Ya ampun. Mbak? Mbak Mesya? Mbak Mesya? Mau kemana, Mbak? Mau kemana? Lepasin saya! Lepasin saya! Aduh! Mbak Mesya! Mbak! Tolong! Sar? Sorry, kenapa? Mbak Michelle! Mbak Michelle kabur kejar! Kabur kejar! Iya, aku kejar Sar. Mbak Mesya! Wah, digembok lagi ya! Gimana lagi, Mbak? Mbak Michelle! Mbak, kamu kemana? Mbak, kemana, Mbak? Lepasin saya! Lepasin! Mbak, denger saya di sini tuh Mbak aman, Mbak jangan kemana-mana ya. Enggak, saya nggak mau di sini. Lepasin, saya mau pergi. Tenang ya, Mbak. Yuk, Mbak, ayo, kita masuk. Masuk, Mbak. Udah, Mbak. Ayo. Masuk, ayo Mbak. Ayo, Mbak. Mbak, ayo. Lepasin
Mbak tenang, Mbak. Ayo masuk, Mbak. Ibu gimana? Tadi ibu bilang ibu mau tidur dulu, Kak. Dan kayaknya kondisi ibu makin parah, Pak. Tadi ibu ngomong sendiri. Padahal nggak ada siapa-siapa. Sebenarnya kakak juga mau banget bawa ibu ke psikolog. Tapi kondisi kakak sekarang juga lagi kayak gini. Ibu tuh bersikap kayak gini semenjak kamu koma, dan semakin parah ketika ibu tahu pas Kak Mesya coba untuk bunuh diri. Kakak pikir ibu akan segera membaik setelah kamu sadar. Ternyata lebih parah. Jadi semakin linglung sekarang. Wah, kalau kamu mau bawa ibu ke psikolog, sekalian sama kamu juga ya. Siapa tahu itu bisa bikin kamu lebih tenang. Untuk kelanjutan kasus ini, kami akan segera mengabari Pak Excel. Baik, kalau gitu terima kasih banyak ya, Pak. Sama-sama, Pak. Mari, Pak. Mari. Alhamdulillah. Akhirnya kasus pelecehan seksual kelar juga. Dan ternyata pelakunya bukan pelaku wajan. Aduh. Tapi gara-gara Pak Julian meeting sama Bu Lydia, mau nggak mau gue dong ngomong sama Chef Lala. Bentar. Gimana kalau gue minta tolong sama si cewek banteng? Ini bagus tuh. Pak. Ya? Kami baru dapat perintah dari pimpinan kami, Bu Ratna, untuk mencari tahu pelaku pengeroyokan Ardan, dan kami akan mulai penyelidikannya besok pagi. Sebentar. Sejak kapan kalian menyelidiki kasusnya Ardan? Itu siapa yang perintah? Pak Julian yang menyuruh kami, Pak. Ini baru tugas pertama, Bu. Kalau misalkan tugas ini sudah selesai, kemungkinan besar ke depannya bakal ada hal-hal yang akan Ibu dan tim lakukan lagi nanti. Oh, jadi ini yang dimaksud sama Pak Julian kemarin. Gercep juga ya Pak Julian. Yaudah, kalau gitu saya boleh ikut penyelidikan? Boleh, Pak. Mari. Rasa takutku masih belum bisa hilang. Aku masih terus ingat kejadian menakutkan itu. Gak mudah buat aku lupa sama semua itu.
gimana pun juga, aku harus bisa menghadapinya. Aku bantuin ya. Randy, kamu pulang aja nggak apa-apa kok. Udah mau malam juga. Maaf ya, kamu jadi sibuk banget ngurusin keluarga aku. Gak lah. Kan kalau kata Chef Julian, temen tuh harus saling tolong, saling support. Makasih ya Randy. Tapi beneran gak apa-apa kok. Karena aku juga di rumah aja, insya Allah akan baik-baik aja. Sebenarnya lah ada yang mau aku sampaikan ke kamu. Pesan dari Excel. Apa? Chef Julian berhasil nangkep pelakunya. Ya semoga berita ini tuh bisa bantu nyembuhin luka kamu. Bisa bikin kamu ngerasa lebih tenang ya mungkin walaupun belum sepenuhnya. Siapa pelakunya? Dia orang yang gak kamu kenal sama sekali. Ya mungkin emang kebetulan aja dia ada di pom bensin. Terus punya niat jahat sama siapapun yang ada di situ. Dan sayangnya, kamu yang jadi korban dia waktu itu. Ya Allah. Kak Lala, Rindy mana? Udah pulang ya? Ya, udah pulang. Aku suruh Rindy pulang karena nggak enak kan dari kemarin udah ngerepotin dia terus. Kak Lala, aku udah dikasih tahu sama Rindy soal pelakunya yang udah ketangkep. Perasaan Kak Lala sekarang gimana? Sedikit lega, alhamdulillah. Tapi kakak udah berusaha untuk ngelupain kejadian itu pelan-pelan. Dan mungkin kakak nggak mau tahu lagi soal pelaku itu. Mau udah dihukum seperti apa atau prosesnya udah sejauh mana, kakak nggak mau tahu. Ya, aku juga udah lega, Kak. Pak Julian bener-bener nepatin janjinya untuk nangkep pelakunya. Aku salut sama Pak Julian. Dia laki-laki yang bisa dipercaya. Ibu mau nambah?
Ngapain ngambil nasi sama lauk lagi, Bu? Ini Mas, apa nasinya segitu cukup? Atau mau tambah lagi lauknya? Bu, Ada ayah, Bu. Ibu udah kenyang. Ibu mau ke kamar.